Pujian Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mazmur 113 ayat yang kedua dan ketiga. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersatu hati datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yang sepanjang minggu ini berada dalam penyertaan Tuhan, terlebih dahulu bersujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan atas setiap pelanggaran yang kami buat, agar dengan berhiaskan kekudusan, kami layak memuji nama Tuhan, mempersembahkan persembahan yang kudus bagi Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Urapilah setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian melayani Tuhan di saat ini. Biarlah pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Berkatilah Tuhan rumah kami, berkatilah tempat ibadah kami ini. Kami percaya kasih penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap berbakti kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom kepada jemaat Perkasi Gereja Isa Al-Masih, Raja Wali, dan kepada jemaat yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita.
kami, mohon Kau hadir di setiap hati dan di setiap rumah kami Tuhan yang menjadi tempat ibadah kami. Biarlah Tuhan berperkara, biarlah Tuhan hadir melawat umat-Nya, biarlah Tuhan melindungi semua dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memprotek kami dari situasi kondisi apapun yang terjadi saat ini. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi jemaat semua dan bagi adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tahu hanya satu sobat yang setia, yang selalu menemani di dalam suka dan duka, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku. Adik-adik semua yang di rumah, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ia tinggalkan diriku di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oke. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Sebutkan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia selalu melindungi kita. Jikalau kita hidup di dalam Dia, berjalan bersama Dia, alangkah indahnya. Yesusku dahsyat. Mari jemaat sekalian kita menyanyi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang
rasakan indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk berang. Katakan dahsyat utaraku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu, Kau yang terhebat terbesar. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbelenggu kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita tahu jikalau kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita, biarkanlah Dia datang menyelami, memberikan siraman rohani kepada kita melalui hamba-Nya. Ku mau jadi seperti-Mu. Datang meninggalkan
bisa membagikan kasih yang begitu indah Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Katakan sekali, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini meneguhkan kami, menguatkan kami tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih terus dapat belajar kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anak semua membuka Alkitab. Ada 2 bagian yang mau kita buka. Perjanjian Baru terambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Kita membuka kembali dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel 18, ayat yang pertama. 1 Samuel 18, ayatnya yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sekali lagi saya akan bacakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sekarang saya mau bertanya lebih dulu kepada anak-anak yang ada di rumah. Siapa di sini yang punya sahabat? Coba kamu sebutkan nama sahabat yang paling dekat dengan kamu. Boleh sahabat perempuan, boleh sahabat anak laki-laki atau siapapun. Yang paling baik, yang paling dekat dengan kamu. Lalu sekarang pikirkan kenapa dia bisa jadi sahabat kamu. Dari ayat Alkitab yang kita baca tadi menceritakan tentang Daud dan Yonatan. Ketika mereka bertemu, Daud dan Yonatan tiba-tiba hatinya berpadu dan mereka menjadi sahabat. Persahabatan mereka begitu kuat, persahabatan mereka begitu karib, bahkan mereka berjanji bahwa sampai ke keturunan berikutnya mereka akan tetap menjadi sahabat dan menjadi saudara. Dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita tahu betul cerita ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, dia langsung diangkat. Dia diangkat menjadi menantu, dia diangkat menjadi panglima perang. Dan dalam peperangan-peperangan yang dipimpin Daud menang. Bahkan kemenangannya gemilang. Karena Daud menang, akhirnya dia dipuji-puji oleh seluruh bangsa Israel. Ketika pulang perang, satu kali rakyat bersorak-sorak dan bernyanyi. Mereka mengatakan Saul memenangkan beribu-ribu dan Daud memenangkan berlaksa-laksa. Dan karena itu Saul cemburu. Begitu Saul cemburu, Saul langsung ingin membunuh Daud. Ketika dia ingin membunuh Daud, Yonatan membujuk papahnya. "Pah, jangan dibunuh. Dia panglima perang yang bela kita. Dia sahabatku." Waktu itu Saul bisa dibujuk dan Daud tidak jadi dibunuh. Itulah persahabatan Yonatan dan Daud. Dilanjutkan lagi. Satu kali Saul lagi-lagi mau membunuh Daud. Lalu dia undang Daud untuk datang ke perjamuan, tapi ternyata dia beriktikad untuk membunuh. Karena Daud dan Yonatan bersahabat, mereka ngobrol dan Yonatan bilang seperti ini, "Kamu bersembunyilah di padang, aku mau lihat dulu bagaimana keadaan Saul, papahku. Kalau ternyata memang ingin membunuh kamu, aku akan bilang nanti supaya kamu pergi. Nanti aku kasih kode ya, kalau aku suruh anak buahku ambil panah lebih jauh, berarti kamu harus pergi. Tapi kalau aku bilang ambil panah lebih dekat, berarti kamu harus datang." Nah, itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Saul memang berikhtiar untuk membunuh Daud. Bahkan anaknya sendiri, karena dia begitu geram, begitu marah, Daud tidak datang ke acara perjamuan. Itu juga karena disuruh oleh Yonatan untuk pergi ke Bethlehem. Apa yang terjadi? Akhirnya Yonatan pun akan ditombak oleh bapaknya. Dan dengan caranya Yonatan melakukan apa yang sudah dijanjikan. Dia pergi ke padang di tempat Daud bersembunyi, lalu dia memanahkan anak panahnya dan dia berkata kepada bujangnya, "Pergilah lebih jauh." Itu berarti Daud harus pergi lebih jauh. Kadang-kadang ketika kita ditanya, ketika kita diminta untuk mengingat apakah kita punya seorang sahabat, itu tidak mudah.
Mengapa tidak mudah? Karena banyak dari kita sulit mempercayai sesama kita, sulit mempercayai orang lain. Tetapi untuk orang-orang yang pernah punya sahabat, sahabat yang baik, sahabat sejati, mungkin mereka bisa mengerti. Kita bisa saja berpikir, manusia tidak bisa dipercaya. Susah untuk saya menceritakan tentang persoalan-persoalan yang saya alami, dan saya juga tidak pernah menemukan orang yang benar-benar mau membela saya, mendukung saya, mengerti saya, dan memahami keberadaan saya. Tetapi kisah Yonatan dan Daud sebenarnya memberikan contoh yang luar biasa tentang arti sebuah persahabatan. Bapak Ibu yang mungkin anak-anak muda juga yang sudah lahir di tahun 80-an tahu tentang Warkop DKI. Saya tidak menceritakan bagaimana film-film mereka, saya tidak menceritakan bagaimana film itu dirilis ulang baru-baru ini dengan artis-artis muda. Saya ingin mengangkat tentang persahabatan mereka. Mereka terdiri dari 3 pelawak yang bernama Dono, Kasino, Indro, dan Kasino itu meninggal dunia di tahun 97, disusul oleh Dono di tahun 2001. Tentu saja selayaknya sebuah tim, ya anggotanya sudah hilang 2, berarti tinggal 1. 1 tahun itu diceritakan Indro bingung sekali, dia harus bagaimana. Tapi ternyata dia manfaatkan 1 tahun itu untuk mendekati keluarga-keluarga almarhum. Dan cukup mengagumkan ketika awal bulan Maret lalu dia menjadi saksi pernikahan, bahkan dia menjadi wali keluarga buat pernikahan anaknya Dono. Dan kemudian istri Kasino juga hadir. Kalau kita lihat lagi kehidupan mereka, ternyata beberapa kali terlihat mereka mengadakan acara lebaranan bersama, lalu juga banyak hal yang dikerjakan oleh Indro untuk menopang kedua keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Bagi Indro secara pribadi, walaupun saya sendiri, nama Warkop DKI tidak boleh hilang. Karena apa yang dipesankan oleh kedua sahabat saya, pergerakan ini, seni ini, dan nama besar Warkop DKI harus diteruskan. Itu sebabnya akhir-akhir ini dirilis ulang, baik artis yang sedikit lebih senior seperti Tora Sudiro, Vino Sebastian, Abimana, dan yang lebih muda lagi ada nama-nama Aliando Sarif, Adipati Dolken dan sebagainya, dan itu menjadi film yang cukup ramai. Satu kisah yang terjadi tentang persahabatan. Saya mau berkata bahwa kalau manusia bisa bersahabat, kalau manusia bisa saling mengasihi dan saling peduli, lalu bagaimana dengan Tuhan? Ayat yang kita baca tadi dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan di sana bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan berkata bahwa kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya itu adalah kasih yang terbesar. Tetapi di ayat yang ke-14 jelas sekali Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Saudara bisa bayangkan satu pribadi yang begitu istimewa, dia berkata kepada kita, kamu adalah sahabatku. Saudara yang saat ini merasa kehidupannya, ya kondisi akhir-akhir ini cukup berat. Data yang saya dapat di tanggal 24 Maret sudah 686. Itu data dari CNN, Kompas, Detik.com dan sebagainya. Dan 55 meninggal, 30 sembuh. 30 sembuh itu dari hari Selasa yang lalu juga sudah dicatat 30 sembuh. Berarti sampai di tanggal 24 tidak ada yang bertambah yang sembuh. Justru yang sakit nambah. Ya, virus corona membuat kita semakin takut, semakin khawatir. Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan bukan sekedar tertular atau kita mati, mungkin kalau sudah mati ya sudahlah urusan beres. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah resesi ekonomi. Saya melihat kesaksian jemaat, pergumulan-pergumulan yang terjadi berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan pemasukan dan sebagainya, ini cukup menakutkan. Padahal kalau kita mundur ke belakang, ada banyak hal juga yang membuat perekonomian kita menurun, usaha menjadi lebih sulit, dan ternyata kasus ini
memperkeruh keadaan dan mempersulit keadaan. Tetapi ketika kita ingat bahwa ada satu pribadi yang mengatakan kepada kita, aku adalah sahabatmu. Dan pribadi ini bukanlah pribadi manusia yang berdosa. Kalau manusia tadi digambarkan, Yonatan dan Daud mereka bisa saling bela. Yonatan 2 kali menyelamatkan nyawa Daud, dan Daud di kemudian hari setelah dia menjadi raja, dia mengingat keluarga Yonatan. Yonatan sudah mati, tetapi dia mengingat dan mencoba mencari anak Yonatan. Ditemukan seorang anak bernama Mephiboset, anak yang lumpuh, anak yang cacat, tetapi karena sesuai dengan janjinya, Mephiboset dia bawa ke istana dan dijadikan pangeran, diperlakukan sama dengan anak-anak Daud lainnya. Bahkan mereka makan satu meja setiap harinya. Persahabatan yang tulus, persahabatan yang murni itu bisa terjadi di antara dua manusia yang berdosa. Lalu bagaimana tentang janji Tuhan kepada kita ketika dia berkata, kamu adalah sahabatku. Itu berarti Tuhan mau mengingatkan kita, engkau tidak perlu khawatir kalau engkau sendirian. Engkau tidak perlu khawatir ketika engkau punya masalah. Engkau tidak perlu sedih ketika engkau tidak diperhatikan. Ketika banyak orang meninggalkanmu, kamu punya pergumulan yang tidak dapat kamu ceritakan kepada orang banyak, karena aku adalah sahabatmu. Aku mau mendengarkan engkau, aku mau memperhatikan engkau, bahkan aku mau memberikan jalan keluar kepadamu. Kalau teman, sahabat bisa menguatkan kita, bisa memotivasi kita, bahkan dia bisa menjadi jalan keluar yang menolong persoalan kita. Bagaimana dengan Tuhan, penguasa alam semesta, yang kuasanya tidak terbatas dan kasihnya pun tidak terbatas. Bukti kasihnya yang dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia mau mengatakan, aku sudah memberikan nyawaku, jadi aku begitu mengasihi kamu. Itu kata-kata yang begitu jelas, aku sahabatmu dan aku sangat mengasihi kamu. Dan kalau kita sudah diberitahu hal yang demikian, aku adalah sahabatmu, bagaimanakah tanggung jawab kita seharusnya sebagai seorang sahabat? Judul yang diberikan saat ini adalah menjadi sahabat yang setia. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara sahabat yang setia, anak-anak mungkin harus ditanya dulu nih, kalau saya bertanya, siapa sahabat yang paling setia menemani kita, mengasihi kita, menyayangi kita, bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan kita? Ayo, siapa? Ya, jawabannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak pun tahu Yesus adalah sahabat sejati. Kita pun seharusnya tahu Yesus adalah sahabat sejati. Tetapi apa yang kita kerjakan dalam persahabatan ini? Sekitar setahunan yang lalu saya sempat merasa jenuh dengan berbagai aktivitas. Dan saya rasa bukan cuma saya, karena ada beberapa teman pelayan yang juga sempat berkata, aduh, pergerakannya, kegiatannya muter terus dengan aktivitas yang sama. Lalu saya sempat berpikir seperti ini, Tuhan, saya ingin kira-kira punya waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk saya diam di rumah. Saya punya waktu lebih banyak untuk mendampingi belajar putri saya, karena memang seringkali karena berbagai aktivitas saya nggak sempat menemani dia belajar. Beberapa kali ulangan harian nilainya turun begitu, karena memang tidak belajar dan tidak ada yang mendampingi. Dia sering saya tinggal sendirian. Lalu saya juga merasa kekurangan waktu untuk merefleksi diri di hadapan Tuhan, bersaat teduh, dan saya ingin ada di rumah, diam di rumah. Sempat mungkin saya berkata dengan beberapa teman, kadang-kadang pengen ada hari di mana di rumah aja lah, jadi ibu rumah tangga begitu.
Tapi mungkin kalau itu lebih dari 2 minggu saya sendiri akan bosan begitu dan akan mulai mencari aktivitas lagi di luar. Saya tidak kebayang sama sekali kalau apa yang menjadi keinginan hati saya itu justru terkabul saat ini. Dalam kondisi yang ada saat ini. Kita diminta untuk atret dari segala kesibukan. Semua kesibukan berkurang. Mungkin ada di antara jemaat yang masih bekerja, tapi toh saya sangat yakin aktivitasnya tidak seberat atau sepenuh biasanya. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang dihentikan. Saya juga lebih banyak waktu di rumah mendampingi anak belajar. Ya kesampaian juga mendampingi anak belajar karena sekolah online juga memberikan tugas yang cukup banyak. Seharian harus dikerjakan. Tetapi ini saat dimana kita benar-benar atret, menarik diri, mundur sejenak dari berbagai aktivitas. Seharusnya ini masa-masa di mana kita makin mendekat dan menjalin hubungan yang lebih baik kepada sahabat kita. Ketika kita ditanya, siapa sahabat sejatimu? Yesus. Tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk mendengarkan Yesus, memperhatikan Yesus, berbicara, bercakap-cakap dengan Yesus, dan menemukan Dia dalam setiap aktivitas kita. Ketika saya ditanya, punyakah sahabat ketika kuliah? Punya, banyak daftar sahabat. Tapi bagaimana mereka sekarang? Salah satu contoh, saya punya sahabat, teman satu jurusan, perempuan, karena kita perempuan hanya berdua waktu itu. Sahabat, ya sahabat. Tapi saya tidak tahu kalau dia ternyata sudah punya anak lagi, laki-laki. Dan kemarin saya kontak dia karena dia sedang ada pelatihan di Klat Guru di Ambon dan kebetulan Ambon ada gempa. Akhirnya saya hubungi dia dan kami ngobrol lagi. Itukah sahabat? Ya sahabat sebenarnya tidak begitu. Ketika kita berkata juga aku sahabatnya Yesus, berapa banyak waktu sih yang kita sediakan? Kita terlalu sibuk, banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak beban, banyak hal yang membuat saat teduh pribadi saja di hadapan Tuhan kita tidak punya waktu. Orang sering berpikir bahwa aku menjadi hebat kalau aku banyak pekerjaan. Aku menjadi hebat kalau aku banyak kesibukan. Aku menjadi hebat kalau aku bisa berdoa panjang-panjang. Tetapi bukankah dalam sebuah persahabatan ada saatnya kita bicara dan didengarkan, tapi juga ada saatnya dia yang bicara dan kita yang mendengarkan. Ketika Tuhan berkata, Marta mengerjakan yang baik, tapi Maria yang terbaik, bukan Tuhan mau berkata kamu banyaklah diam dan tidak bekerja. Tetapi Tuhan mau bilang, ketika aku datang, kamu seharusnya duduk diam di dekatku. Ketika saatnya kamu bekerja, ya kamu harus bekerja. Dalam persahabatan seharusnya ada saat di mana kita bekerja untuk sahabat kita, ada saatnya kita berbicara menceritakan banyak hal kepada sahabat kita, tapi ada saat juga di mana kita duduk diam dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan sahabat kita. Seharusnya demikian. Mari kita hitung-hitung waktu kita ketika kita bekerja, beraktivitas sebelum kasus corona ini terjadi, sebelum ada social distancing. Baik, kita hitung waktu kita. Ada berapa banyak waktu untuk kita bersaat teduh kepada Tuhan? Ada berapa banyak waktu untuk kita dengar-dengaran firman Tuhan? Ada berapa banyak waktu yang kita berikan untuk kita mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian ayat-ayat ini dikatakan bahwa untuk menjadi sahabat setia ada hal yang harus kita kerjakan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, berbuat seperti apa yang kuperintahkan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Engkau adalah sahabat Tuhan kalau kita mengasihi seorang akan yang lain. Mudah untuk kita berkata kasih, tapi prakteknya tidak demikian. Dilanjutkan lagi, dikatakan di sana, Tuhan memberitahukan apa yang dikehendaki Bapa. Tuhan sudah memberitahukan
Kalau Tuhan sudah memberitahukan, apakah kita sudah tahu? Berapa banyak orang yang bisa menikmati firman Tuhan? Berapa banyak orang yang sudah bisa memahami firman Tuhan? Yang menangkap pesan Tuhan dan kemudian dia merenungkannya siang dan malam dan kemudian melakukannya. Bukankah Tuhan selalu datang, selalu memberikan pesannya, tapi mungkin itu tidak tertanam. Sama seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Hati begitu keras, mungkin ada tanahnya sedikit, bisa tumbuh sebentar, tapi kemudian layu dan mati. Atau tanah yang diinjak-injak orang, tanah yang terlalu padat, itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Akarnya tidak kuat. Dan dikatakan juga di sana, kalau kamu sahabatku, kamu harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang tetap. Jadi berbuah bukan sekali dua kali, berbuah itu jalannya terus dan terus. Dan luar biasanya dikatakan di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita banyak minta, kita banyak berharap, tetapi kita tidak melakukan yang baik buat sahabat kita. Padahal Tuhan berkata, yang aku minta hasilkanlah buah dan buahmu tetap. Yang aku minta layanilah, yang aku minta jadilah berkat. Maka kalau kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, maka itu akan diberikan kepadamu. Ini persyaratan yang diberikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat-saat yang berat seperti ini, untuk saya secara pribadi, saya sangat yakin ini tidak akan lama, ya mungkin hanya beberapa minggu. Untuk saya pribadi, saya optimis ini tidak akan lama. Ini adalah masa waktu yang diberikan kepada kita untuk mundur sebentar, untuk membangun keakraban kita dengan Tuhan. Kita melayani, tapi sebenarnya spirit kita kosong. Kita berdoa, tapi sebenarnya di dalam hati kita tidak ada pengharapan dan keyakinan. Kita membaca firman, tapi hati terasa hampa dan kita tidak bisa menikmatinya dengan baik. Kita mendengarkan firman Tuhan, sama. Di hati ini terasa suam dan tidak mendapatkan apa-apa. Di saat yang seperti ini seharusnya kita duduk diam dan mencoba untuk menemukan Tuhan. Cari sampai kamu menemukan Tuhan. Dan kalau kita sudah menemukan Tuhan, jangan bicara dulu dan dengarkan. Dengarkan apa yang mau Dia sampaikan kepada kita. Kita sudah terlalu banyak bicara dengan doa syafaat kita. Kita sudah terlalu banyak meminta dengan permohonan-permohonan kita. Kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan pelayanan kita. Waktu kita sudah habis dengan berbagai hal. Otak kita sudah dipenuhi dengan strategi-strategi cara hidup lebih baik. Perasaan kita, mental kita juga sudah habis dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran dan banyak masalah yang menghimpit. Jadi sudah dulu, istirahatkan itu semua, duduk diam dan temukan Tuhan. Rasakan kehadirannya dan saat itulah kita tahu bahwa sahabat kita ada di dekat kita. Tanpa kita berkata, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Tanpa kita menyebutkan semuanya, Dia sudah tahu apa yang kita pikirkan. Dia sudah tahu semuanya. Dan di saat itulah, percayalah, damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah sahabat setia. Kita tidak perlu takut dan jangan dikuasai dengan ketakutan, karena sahabat kita lebih besar dari masalah kita. Sahabat kita kuasanya tidak terbatas. Sahabat kita kasihnya lebih besar daripada siapapun. Karena Dia sendiri yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Dia mau memberikan nyawanya untuk kita, sahabatnya,
pribadi yang diakuinya sebagai sahabat, maka dia akan memperhatikan kehidupan kita. Selalu ada sinar terang ketika kita mendekat kepada Tuhan. Selalu ada janji damai ketika kita bersama dengan Tuhan. Selalu ada sukacita ketika kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Temukan sahabat setia kita, dan kita pun harus menjadi sahabat yang setia. Jadilah berkat, berbuah-buahlah, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan temukan Tuhan. Percayalah, banyak beban persoalan yang mungkin ada di depan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia sahabat kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersuka cita Tuhan melalui firman yang kami dengar. Engkau sendiri yang berkata kepada kami adalah sahabat-Mu dan Engkau adalah sahabat kami. Engkau sendiri yang berkata, lakukan perintah-Mu, berbuah-buahlah, dan buah itu kekal. Maka apa yang kami minta di dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau akan memberikannya. Kami tetap berdoa ya Bapa, di penutup bulan pria ini, untuk para pria di gereja di tempat ini. Ketika mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai imam di keluarga masing-masing. Mereka bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Mereka bertanggung jawab membawa kapal rumah tangga mereka ke tujuan yang diperkenan oleh Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas, mereka yang melakukan banyak hal untuk masa depan mereka. Mereka membutuhkan Engkau. Tetaplah menjadi sahabat buat para pria di tempat ini Tuhan, agar mereka tahu harus berjalan ke arah mana, agar mereka tahu apa yang Engkau perintahkan, dan agar mereka juga semakin dekat dengan Tuhan, sehingga pintu berkat dicurahkan ke setiap keluarga mereka. Jadikan mereka ya Bapa sumber berkat yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami senang, kami bersuka cita, karena Yesus adalah sahabat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya, sama seperti minggu lalu, anak-anak boleh bertugas mengumpulkan persembahan. Ya, kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus ayat yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seberapapun yang dapat kami kumpulkan, biarlah itu semua diberkati oleh Tuhan, dicukupkan untuk seluruh pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biarlah perbendaharaan rumah Tuhan terisi penuh, dan berbagai kegiatan untuk pemberitaan Injil Tuhan dapat dilaksanakan. Berkatilah rumah kami lebih dan lebih lagi ya Bapa, agar kami dapat lebih dan lebih lagi memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, layakkan sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktu ku sedih,
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menikmati dan diberkati dengan ibadah yang telah kita ikuti secara online, sejenak kita akan menyimak warta jemaat hari ini, tanggal 29 Maret 2020, seputar kegiatan gereja dan info-info penting yang perlu kita ketahui bersama. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pendeta Cahaya Kristiningrum atas pelayanan sabda yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Informasi kegiatan dan persekutuan. Sehubungan dengan terjadinya penyebaran virus corona COVID-19, maka Gembala dan Majelis Jemaat GIA Raja Wali mengambil beberapa keputusan yang dapat diperhatikan oleh seluruh jemaat. Yang pertama, kebaktian umum sampai saat ini masih dilaksanakan secara online atau recording. Jemaat dapat mengikuti kebaktian pada link yang diberikan di grup WhatsApp. Yang kedua, kegiatan tengah minggu dan kegiatan seksi ditiadakan hingga tanggal 31 Maret 2020 seperti doa subuh, kebaktian anak-anak, kebaktian tunas dan remaja bagi Kristus, persekutuan pemuda, kebaktian Aquila, Priscilla dan Eunike, persekutuan pria, latihan paduan suara, kelas pendalaman Alkitab, latihan vokal, dan sebagainya yang berkaitan dengan pertemuan dalam lingkup besar. Dan informasi tambahan, diberitahukan kepada seluruh jemaat GIA Raja Wali bahwa kebaktian minggu depan akan diinformasikan oleh majelis jemaat melalui surat edaran yang akan disampaikan lewat grup WhatsApp. Begitu juga terkait dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Jemaat diminta untuk terus bertekun dalam doa, memohon pertolongan Tuhan atas terjadinya wabah corona COVID-19 yang terjadi di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Please stay at home. Stay fit and healthy, and God bless you all. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati dari tempat kami masing-masing, tetapi di dalam Engkau kami adalah satu. Kami berseru ya Bapa, untuk pemulihan negeri kami dengan pandemi yang ada. Tuhan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran jika wabah ini terus-menerus terjadi di negeri kami, bahkan di atas bumi ini. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkaulah yang empunya atas segala ciptaan di atas muka bumi ini. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit apapun. Kuasa-Mu lebih besar daripada krisis apapun. Dengan kuat kuasa-Mu, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga yang terkena wabah ini. Kalau ada di antara anggota keluarga mereka yang sakit, bahkan mungkin meninggalkan mereka, biarlah Engkau yang menghiburkan dan meneguhkan hati mereka. Biarlah Engkau tetap menjadi sahabat bagi mereka, yang meyakinkan mereka bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan yang memimpin mereka, dan keyakinan itu juga menjadi keyakinan kami bersama. Apapun ketakutan-ketakutan terjadi di depan kami tahu kami memiliki seorang sahabat, satu pribadi yang menjadi sahabat kami yang sejati, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Ia yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang pemilik kuasa di bumi. Engkaulah yang akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohonkan berkat untuk rumah kami. Kalau banyak pekerjaan yang tertunda, ada banyak pemasukan yang terbatas karena peristiwa yang terjadi. Tapi kami tahu Engkau Allah yang mencukupkan kami. Biarlah kami menjalani hari-hari kami dengan tidak kekurangan. Engkaulah Allah yang menyediakan ya Bapa segala kebutuhan kami. Kalau ada di antara kami yang terbaring sakit, biarlah ya Bapa Engkau yang menjamah fisik kami dan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang terus terkurung di dalam rumah dengan berbagai tugas yang cukup berat. Tapi kami percaya Engkau juga sahabat bagi mereka.
Engkau yang akan menjagai mereka, Engkau juga yang akan menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohonkan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau menjadi sahabat kami, Engkau menyertai kami, menolong kami dan menuntun kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat bagi hidupmu dan bagi keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera senantiasa. Amin. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Kami serahkan di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Makin serahkan di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Ibadah selesai, saat teduh kita mengucap syukur di hadapan Tuhan.